Yang resiko adalah kalau misalnya sampai pecah di dalam, itu bahaya banget. Jadi harus perlahan-lahan, harus pelan-pelan. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, malam ini saya tuh agak buru-buru karena jadi malam ini ada panggilan mendadak. Jadi ada salah satu burung dari customer biasa beli pakan hewan di saya. Dia pelihara lama mong paraket. Mong paraket itu dia pelihara warna hijau. Nah, mong paraketnya itu tiba-tiba katanya sakit. Katanya sih guys, pagi itu burungnya sehat, tapi tiba-tiba sekitar mukanya sorean lah, itu burungnya tiba-tiba ngedrop. Nah, saya nanya dong ke dia, taruhnya di mana? Nah, ke bapaknya itu katanya jawabnya taruhnya di luar, di outdoor. Nah, kemungkinan outdoor itu ada kemungkinan dia diare, pilek, dan lain-lain. Apalagi cuaca kayak gini kan, lagi hujan. Nah, terus dia ngasih keterangan lagi bahwa tuh burung sudah bertelur 2 butir guys. Dan tiba-tiba nih indukan lemes. Nah, kemungkinan besar adalah egg binding. Egg binding adalah jadi si indukan itu kayak ngeden terus. Dan akhirnya nggak kuat buat ngeluarin telur, dan akhirnya indukan itu merasa lemas mungkin. Nah, itu resikonya lemas dan akhirnya bisa menyebabkan kematian guys. Sama seperti manusia. Manusia juga kalau misalnya melahirkan itu bawaannya kayak pokoknya resiko antara nyawa dan hidup dan mati lah pokoknya resikonya. Jadi daripada kita bingung ini sakitnya apa atau masalahnya dia apa, langsung aja yuk. Saya mau berangkat dulu ke daerah Cibubur buat ngecek si burungnya guys, kira-kira sakitnya apa. Yaudah yuk, langsung aja kita berangkat guys. A few moments later. Pakai minyak. Bismillah. Ini tuh egg binding sebutannya. Binding memang cepet banget, jadi si burung itu tiba-tiba nggak mau, kan ngeden mungkin kehabisan tenaga pak. Nah itu yang buat dia tuh lemes dan akhirnya nggak mau makan, malah bisa langsung mati. Sama kayak di orang kali ya, saya belum pernah lahiran sih pak sebelumnya. Jadi nggak tahu. Nah, kayak gini, ini dubur ini bersihin dulu, ini telur tuh kelihatan. Pegang. Ini minyak fungsinya buat jadi pelumas. Dikit aja. Kalau dibiarin kan bisa mati di dalam deh. Iya, mati di dalam karena itu dia nggak kuat. Ini apa sih namanya? Oke. Ini telur gara-gara nggak bisa keluar. Yang resiko adalah kalau misalnya sampai pecah di dalam, itu bahaya banget. Dia harus perlahan-lahan, harus pelan-pelan. Oke. Tuh telur. Alhamdulillah keluar. Mudah-mudahan sih aman. Ini indukan pagi padahal sehat ya pak. Pagi sehat. Siangnya sore tiba-tiba diem aja. Ini telur yang gagal. Namanya egg binding. Egg binding itu karena padahal ini nggak ada penimbunan lemak biasanya tuh pak. Di parkit ya, di parkit kalau nggak di lovebird ini gendut, lemak mulu. Jadi itu yang buat egg binding. Kalau ini ngeliat nggak ada lemak, terus juga memang ada telur. Memang masalahnya di situ sih yang sering banget kejadian, burung itu tiba-tiba kayak lemes, terus nggak mau makan, bahkan tiba-tiba mati. Itu salah satunya itu. Untung tadi bapak bilang ada telur sebelumnya 2, pasti itu rata-rata karena itu. Aduh guys, alhamdulillah sudah sampai nih di rumah. Dan ini asli ngantuk hari ini, nggak tahu kenapa ngantuk. Karena musim hujan guys, musim hujan tuh dingin dan bawaannya tuh ngantuk. Karena di luar tuh aduh enak banget, adem banget. Nah burungnya alhamdulillah telurnya sudah keluar dari burungnya. Jadi tadi kan saya videoin sebentar doang. Saya mau ngejelasin secara panjang lebarnya di sini. Tapi sebelum saya jelasin panjang lebarnya, jadi si ownernya ini takut buat ngerawat burung ini karena takut mati dan lain-lain. Dia kurang tahu lah cara merawatnya. Kalau saya pernah mengalami dan pernah menangani, jadi insya Allah nggak awam-awam banget.
Dan saya mau cek guys sampai besok ini ada kemajuan atau enggak. Kalau misalkan nggak ada kemajuan, kita bawa ke dokter hewan karena ini tuh termasuk penanganan pertama guys. Kalau misalkan telat, itu resikonya si hewan bakalan mati. Ini kita keluarin dulu. Aduh. Alhamdulillah dia masih hidup. Udah mulai ada suara guys. Tadi sebelumnya nggak ada suara nih burung. Sebentar ya, sayang, maaf ya, sebentar ya. Iya. Maaf ya. Alhamdulillah sudah mulai agak segeran nih guys. Alhamdulillah kamu sudah agak segeran. Tadi bener-bener lemes banget guys. Pas saya ngambil dari gelodokannya pun sama kayak gitu. Dia keluar gelodok aja udah kayak nggak ada tenaga gitu guys. Udah lemes banget. Sekarang alhamdulillah nih mulai ada tenaga. Karena saya lihat pertama badannya itu gemuk. Yang kedua awalnya ini kayak keluar cairan aja nih dari dubur. Tadi kan duburnya itu saya masukin minyak sedikit. Dan ini mungkin lengket karena minyaknya itu keluar. Dan ini kotoran juga sebenarnya bukan diare. Pokoknya tadi itu bersih. Dia nggak ada diare sama sekali. Terus bulu di bagian sininya bersih. Sebelum saya keluarin si telurnya. Oke guys, saya mau taruh dulu ini burungnya, nanti saya jelasin tanpa burung nggak apa-apa ya. Biar si burungnya istirahat dulu guys, karena kasihan burungnya kondisi masih sakit. Terus kita mau buatin konten itu nggak usah. Karena si burungnya kasihan guys, kondisinya masih belum pulih banget. Kita taruh aja di kandang, nanti saya jelasin tanpa burungnya guys. Sebentar saya mau taruh dulu si burungnya guys. Alhamdulillah burungnya sudah masuk kandang dan kondisinya sih sudah lumayan aman kalau menurut saya. Oke guys, balik lagi ke cerita yang tadi. Jadi sebelum saya berangkat, saya kan udah memprediksikan bahwa si burung itu kemungkinan kalau nggak egg binding, kalau nggak flu, kalau nggak diare. Biasanya 3 masalah ini yang sering banget terjadi sampai si burung itu tiba-tiba drop ataupun tiba-tiba sakit. Nah, kebetulan si ownernya sendiri ngomong bahwa sebelumnya itu sudah bertelur 2. Tapi beberapa hari ini telurnya nggak keluar lagi. Biasanya kan telur burung itu sekitar 4-6 butir kan. Tapi biasanya rata-rata 4 butir guys. Nah dari 2 butir itu biasanya, dari butiran pertama deh, biasanya 2 ataupun paling lama 4 hari atau 3 hari itu biasanya udah keluar telur yang selanjutnya dan selanjutnya lagi. Nah kebetulan si owner ini agak curiga, telurnya kok lama banget nggak keluar-keluar. Udah beberapa hari ini telur nggak keluar-keluar. Habis sholat subuh kan si ownernya tuh biasa ngebersihin si kandang kan. Itu burung katanya masih sehat banget, masih teriak-teriak dan lain-lain, masih aman. Terus sore si ownernya lihat kandang lagi dan tiba-tiba tuh burung lemesnya minta ampun guys. Kayak nggak bisa gerak sama sekali. Dia ngasih tahu kan, si ownernya itu ngasih tahu video ke saya kondisi si burungnya. Wah kalau kayak gini nih kemungkinan besar adalah egg binding. Kenapa egg binding? Karena yaitu dia ngedropnya secara tiba-tiba banget dan dia lagi gendong telur guys, ataupun dia lagi ada telur di badannya itu. Akhirnya saya ke sana dong buat ngecek si burungnya langsung. Saya kan takut kalau misalkan si hewan kenapa-napa, kalau misalnya masih deket, saya masih bisa jangkau, insya Allah saya langsung ke sana. Dengan pengalaman yang bisa dibilang seadanya, saya coba aja kan ke sana, coba dulu deh daripada nggak ketolong sama sekali. Penanganan pertamanya seperti apa, insya Allah saya tahu. Terus saya ke sana, terus saya ambil kan burungnya, itu ambil dari kandang aja guys. Itu burung parah sih, lemes banget dan bawaannya tuh kayak pokoknya lemes banget ya, udah hampir mati tuh burung, bener-bener hampir mati. Akhirnya saya tangkep tanpa perlawanan tuh burung, asli kayak jinak banget ya tuh burung. Terus saya pegang di bagian yang kepegang buat telur lah, buat keluaran telur. Itu saya pegang, bener-bener kepegang telur. Dan itu udah kemungkinan kuat adalah egg binding. Egg binding itu adalah jadi si indukan susah buat ngeluarin telurnya. Dia ngeden terus supaya si telur itu keluar, tapi telurnya nggak keluar-keluar. Akhirnya si indukan itu kayak kehabisan tenaga buat ngeluarin si telur. Dan resikonya adalah kematian. Karena apa? Si indukan itu terus berusaha buat ngeluarin telurnya. Dan akhirnya sampai dia kehabisan, bener-bener kehabisan tenaga banget dan akhirnya mati. Nah kebetulan udah sampai ke sana, dicek bener ada telurnya. Penanganan pertama biasanya kalau misalnya egg binding itu kalian harus cek dulu yang namanya di bagian kalau di burung saya taunya tuh sapit udang atau capit udang lah. Itu di bagian daerah dubur, dekat dubur. Itu biasanya bentuknya kayak gini guys. Ini di sini telur. Nah itu bisa kerabat telur itu kerasa banget telur. Kalau misalkan udah kerasa telur, itu pasti telur dan burung itu lemas, terus juga keluar cairan dari
itu anus apa-apa lah, pokoknya gitu deh. Itu kayak satu lubang doang guys. Saya secara keilmuan sih saya nggak paham banget itu namanya apa. Yang jelas itu kayak lubang anus lah gitu lah, anggap aja itu lubang anus. Itu kalian bisa ceknya, dia biasanya keluar kayak cairan dari lubang anus itu. Mungkin kayak lendir buat ngeluarin atau pelumas buat ngeluarin si telurnya ya, saya nggak terlalu paham juga. Nah, itu kalian bisa suntik dari situ. Saya biasanya menggunakan minyak kelapa, itu disuntik dikit aja, cuma buat pelumas doang guys, supaya nggak seret-seret amat. Nah terus si telurnya itu dipijit ke arah keluar, pijitnya pelan-pelan, jangan sampai cepet-cepet, karena itu resikonya ntar si duburnya nggak bisa masuk lagi. Akhirnya nanti kayak ambeien, duburnya nggak bisa keluar. Oh, prolapse, istilahnya itu prolapse. Nah itu kalian pijit akhirnya sampai keluar si telurnya gitu guys. Tadi alhamdulillah sih keluar telurnya gampang banget, karena telur mong cukup besar dan burungnya besar. Dan alhamdulillah tadi sudah saya cek, burungnya aman, insya Allah sehat. Mudah-mudahan aja besok bisa sehat total. Pokoknya buat teman-teman yang pelihara burung yang lagi ternak itu tidak segampang apa yang kalian pikirkan. Ternak itu kalian harus benar-benar perhatikan si hewannya. Dan biasanya masalah sama egg binding adalah seharusnya ya, biasanya banget itu karena kegemukan guys si burung. Dia di perutnya itu nimbun lemak guys, jadi kayak susah gitu keluar. Tapi yang mong ini saya pegang burungnya nggak gemuk-gemuk amat, tapi bisa egg binding. Saya juga bingung. Akhirnya kan jadi pengalaman baru, jadi ilmu baru kan. Egg binding itu nggak selalu atau nggak selamanya karena ada penimbunan lemak, tapi biasanya atau garis besarnya adalah karena penimbunan lemak. Ya pokoknya alhamdulillah seneng banget bisa ngebantu si mong paraket ngeluarin si telurnya dengan cara pokoknya jadi kayak dukun beranak ya malam ini. Itu pengalaman yang seru banget sih. Dan biasanya masalah egg binding itu sering banget terjadi di burung lovebird. Dulu saya burung lovebird sering banget kayak gitu, tiba-tiba burungnya lemas dan akhirnya harus ditolong secara paksa kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman yang pelihara hewan itu kalian harus perhatiin, pertama ukuran kandang, yang kedua makanannya, yang ketiga juga kondisi si hewannya. Kalau misalkan burungnya habis nelor baru cuma 2 terus tiba-tiba lemas, itu ada kemungkinan banget egg binding. Terus juga kalau misalkan kandangnya kurang besar, dia kurang banyak aktivitas, itu akan nimbun lemak biasanya seperti itu, dan akhirnya bisa menyebabkan egg binding. Terus makanannya juga kalau misalkan banyak mengandung lemak ataupun makanannya kurang bagus lah, itu bisa menyebabkan egg binding. Jadi gitu guys. Aduh, ini asli ngantuk banget guys. Alhamdulillahnya guys, senang banget malam ini sudah bisa nolong si burung mong paraket ini. Kalau misalnya kita tunggu sampai besok, itu ada kemungkinan banget dia mati. Karena apa? Entah malam ataupun kapan, dia pasti kayak ngedorong terus telurnya dan akhirnya dia kehabisan tenaga. Aduh, oke deh guys, mudah-mudahan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Apalagi buat kalian yang pernah burung ternaknya itu tiba-tiba mati dan ada telur di dalam perutnya. Nah itu biasanya karena egg binding guys. Jadi perhatikan dengan baik gimana cara perawatan kalian terhadap si hewan tersebut. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru tentunya untuk teman-teman semua di rumah. Oke, saya mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikut ya. Bye-bye.